Shalom, jumpa lagi dengan saya Linda di channel saya Kesaksian tentang Tuhan Yesus. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih ya saudara yang sudah nge-like dan subscribe video saya. Dan juga mungkin buat saudara yang baru pertama kali nonton video saya, di like dan subscribe ya, agar dapat menunjang saya dalam pelayanan saya ke depan. Puji Tuhan, hari ini saya jumpa dengan seorang hamba Tuhan di lereng Gunung Merbabu, di dusun Cuntel. Dusun ini termasuk dusun yang tinggi juga di lereng Gunung Merbabu. Saya berada di rumah hamba Tuhan. Beliau seorang penginjil. Jadi tadi beliau sudah bercerita bagaimana beliau menjadi seorang Kristen dan bagaimana penginjilan beliau. Tapi ada yang satu hal yang spesial sekali yang saya terpesona mendengar ceritanya, kesaksiannya, dan saya tidak ingin kesaksian beliau ini hanya untuk saya sendiri pribadi, tapi saya pengen kesaksian beliau ini bisa menjadi satu berkat juga yang dapat menguatkan iman percaya kita pada Tuhan, bahwa Tuhan Allah kita tuh Allah yang dahsyat, yang luar biasa kuasanya. Kita dengar ya ceritanya seperti apa. Bagaimana nih Pak Ishak kesaksiannya waktu jenengan sakit ini? Oke, Bu. Jadi pada awal November Tahun lalu. Iya, tahun lalu. Tahun 2020 saya jatuh sakit. Sakit apa ya Pak kalau boleh tahu? Sakitnya setelah kami operasi, ternyata di antara jantung dan paru ada cairan, dan cairan itu nanah. Dan juga di lambung, dan juga ada di usus buntu sini. Ketika dibawa ke rumah sakit, cukup saya merasakan yang sangat berat. Sakitnya sangat berat, dan penyakitnya itu diketahui ketika sudah dioperasi. Jadi perut kami sudah dibelek seperti itu, baru kelihatan yang sakitnya. Dan pertama dokter bilang sakit apa Pak? Ya, pertama memang dibilang adalah lambung karena perutnya ini sangat besar. Dan pada waktu itu juga saya memang sebelum dibawa ke rumah sakit, ya lambung saya yang sakit itu. Nah, ketika sudah dioperasi, ketahuan yang ada di antara jantung dan paru yang ada cairan, terus yang di usus buntu dan sebagainya. Dan akhirnya setelah operasi beberapa hal yang diambil, dan akhirnya yang di antara paru dan jantung ini kami harus disedot. Dan akhirnya berhasil itu. Namun sebelum saya dioperasi, seperti yang tadi tak bilang, saya mengalami krisis yang cukup berat. Ya. Jadi parah sakitnya? Iya, sakitnya cukup parah. Dan dalam persoalan itu boleh dibilang dengan penyakit yang berat, saya didampingi oleh anak saya, Pak, Bapak berdoa terus saja. Dan kira-kira jam 2 saya berdoa. Nah itu, ketika saya berdoa di siang bolong dengan mata terbuka itu Bu, saya dengan mata terbuka, saya melihat di pintu rumah sakit ada Pak Jayus dan Bu Martini yang datang. Mbah, dan kundur mawon yang di rumah jemaatnya menunggu, masih membutuhkan Mbah, bilangnya seperti itu. Saya masih berdoa, terus berhenti sejenak, tanya sama anak saya, Bud, tadi Mbah Jayus datang ke sini, orang Mbah Jayus, orang Pak Jayus, bilang seperti itu. Lalu langsung saya terus berdoa dan berdoa, itu. Ketika saya berdoa dengan hening, berdoa dengan penuh penyerahan, tiba-tiba di ruangan rumah sakit itu dipenuhi dengan lidah api. Dan itu saya imani bahwa itu adalah karya Roh Kudus. Wow, luar biasa. Itu karya Roh Kudus. Dan itu memberikan kekuatan untuk saya dan sebagainya. Amin. Dan itu saya belum dioperasi Bu itu pada waktu itu. Lalu itu minggu ponnya. Lalu Senin sampai Selasa saya masih dalam situasi yang perperangan yang sangat berat. Dan pada waktu siang bolong juga istri saya bilang, Pak berdoa. Terus saya disetelkan
lagu yang ditaruh di dada saya tetap berdoa dan sebagainya. Dan peristiwa itu juga saya didatangi jemaat saya yang namanya Bu Sriati dengan diikuti 10 perempuan yang semuanya pakai pakaian putih. Iya. Bilang ke begini, "Mbak Iska cepat pulang, di Cuntel ada orang yang perlu satu keluarga yang perlu didoakan." Wow. Bilangnya seperti itu. Dan pada waktu itu saya tetap berdoa, termasuk mendoakan orang yang ada di Cuntel ini. Dan ketika saya berdoa, pada waktu siang bolong dengan mata terbuka, saya tanya juga setelah itu, dan peristiwa yang seperti hari Minggu itu datang lagi, Bu. Jadi rumah sakit di ruangan yang saya dirawat itu dipenuhi lagi yang namanya lidah-lidah api itu. Dan itu tetap saya imani sampai hari ini adalah itu mujizat yang Tuhan berikan untuk saya, menjadi kekuatan bahwa Yesus Kristus dan karya Roh Kudus benar-benar nyata dalam kehidupan orang percaya. Wow, dahsyat. Dan seperti itu. Dan akhirnya 4 hari setelah saya berdoa itu dibilang orang yang ada di Cuntel sudah sembuh dan diizinkan kembali untuk berangkat bekerja di Kalimantan. Puji Tuhan, luar biasa. Nah, 5 hari berikutnya saya dioperasi. Ibu saya yang harus bertanggung jawab. Karena saya sudah umur 74. Tentunya sangat riskan untuk operasi. Lalu ibu ambil keputusan, ya udah. Hidup dan mati itu adalah urusan Tuhan. Mutlak kekuasaan Tuhan. Istri saya seperti itu, lalu tanda tangan. Saya dioperasi lalu berkonangan yang tak bilang tadi sakit yang di antara jantung dan paru, terus yang di bagian lambung dan juga di bagian usus buntu di sini. Tapi puji Tuhan, sekalipun saya masih kontrol sampai hari ini, tapi sungguh pemulihan Tuhan dan karya Tuhan nyata dalam hidup luar saya. Biasa, luar biasa. Dan sekali lagi yang buat saya adalah sangat-sangat tidak bisa saya lupakan, yaitu ketika saya berdoa ada lidah api itu. Wow. Dan itu penjenengan kepenuhan seperti Kudus, itu. ya? Dan itu yang saya rasakan. Dan akhirnya khawatir sebelum saya operasi itu hilang. Karena puji Tuhan saya akhirnya sembuh dan Tuhan punya rencana yang sangat indah untuk saya. Dan hari-hari ini pun saya masih tetap juga melayani Tuhan di gereja maupun di dalam kelompok. Dan kebetulan kami ada kelompok HT itu, Bu, yang setiap pagi kami ada doa pagi bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Ada 25 keluarga yang melalui HT. Wow, gitu ya. Saya kira itu, Bu, yang boleh dibilang menurut saya tidak bisa saya lupakan. Pasti nggak bisa dilupakan itu. Dan ada satu hal juga yang boleh tak bilang tidak bisa dilupakan, ketika kami ada tamu dari Ukraina. Sekalipun kami ada pakai bahasa isyarat, kalau mau minum harus angkat gelas, kalau disuruh makan angkat piring dan sendok. Namun toh dia bisa merasakan apa yang saya kerjakan dan itu teman-teman kami yang dari luar negeri pun, saya sekalipun tidak punya bahasa Inggris, Bu, bahasa Indonesia saya tidak fasih, tidak begitu bagus, tapi Tuhan kok pakai seperti itu. Puji Tuhan, terima kasih untuk itu, Bu. Wow, Tuhan ini Yesus aja yang saya biasa. sampaikan. Demikian, Bu Puji. Nah, itu puji Tuhan, luar biasa banget pengalamannya Pak Ishak. Itu sangat menguatkan. Dan saudara, mungkin saat ini saudara sedang terbaring sakit. Saya mau bilang saudara, iman percaya saudara akan menyembuhkan saudara. Sungguh-sungguh berdoa dalam nama Tuhan. Panggil Tuhan. Dia tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Dia mujizatnya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau kita melihat atau kita mendengar tadi kesaksian Pak Ishak, menurut logika kita yang beliau sudah usia 74 sekarang, dengan berarti tahun lalu 73. Itu kan beliau sudah sakit yang kondisinya udah sangat kritis ya. Sudah ada infeksi di mana-mana dan itu sudah bernanah di dalam. Wah, kalau
mungkin menurut kedokteran juga sulit ya untuk dioperasi dengan usia yang begitu dan kondisi fisiknya yang sudah betul-betul menurun. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, maka hanya ada ya dan amin. Saudara, luar biasa sekali pengalamannya, kesaksiannya beliau ini. Turun lidah-lidah api, itu hanya yang bisa lakukan itu Roh Kudus. Percayalah, dan di dalam nama Tuhan pasti terjadi kesembuhan buat saudara. Saudara, jangan ragu, berdoalah. Yang sedang sakit mungkin sedang nonton ya saudara, atau saudara sedang sakit dan saudara ingin kami doakan, saudara bisa kontak saya di WhatsApp saya di 081 225 198 945. Mujizat Tuhan, ya dan amin. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati. Amin.